Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, berikut akan dijelaskan tentang macam-macam intervensi. Di dalam bahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pendahuluan intervensi. Kemudian berikut ini akan dijelaskan tentang intervensi Young. Intervensi Young itu dapat digambarkan sebagai berikut, para pemirsa. Jadi sebuah tabir, kemudian diberikan celah yang berjarak D, celah S1 dan S2. Dari belakang layar itu disinari dengan cahaya monokromatik. Kemudian pada jarak tertentu, sebut saja L, ditempatkan layar untuk mengamati hasil intervensi yang terjadi. Nah, kemudian dari hasil intervensi, dua sumber cahaya yang melewati celah S1 dan S2 itu akan terbentuk pada layar berupa garis-garis gelap dan terang seperti gambar di sebelah kanan. Hasil intervensi itu tergantung pada beda lintasan optik yang melewati masing-masing celah. Dari penjelasan matematis telah dijelaskan bahwa beda lintasan optik sebesar delta sama dengan d sin theta. Karena nilai theta itu cukup kecil dibandingkan dengan panjang atau jarak dari celah ke layar, maka nilai dari sinus theta boleh didekati dengan tangen theta. Jadi kalau didekati dengan tangen theta, itu adalah perbandingan antara posisi hasil intervensi Y dari sumbu utama dibagi dengan L, yaitu jarak celah ke layar. Nah, untuk terjadinya intervensi maksimum itu jika dipenuhi delta sama dengan D sin theta sama dengan M kali lambda. Kalau sin theta didekati dengan nilai tangen theta atau Y per L, maka persamaannya menjadi D Y per L sama dengan M kali lambda, di mana M adalah 0, 1, 2, 3 adalah orde dari intervensi. Nah, sedangkan syarat intervensi minimum atau gelap itu terjadi jika beda lintasan delta ini itu sama dengan d sin theta sama dengan M plus setengah lambda. Atau d Y per L sama dengan M plus setengah kali lambda dengan M sama dengan 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah orde. Nah, ini dapat diperlihatkan pada gambar di sebelah kanan. Ini dari kedua celah itu ketemu di suatu titik di layar. Itu kalau kelipatan dari panjang gelombang maka akan terjadi terang. Tetapi kalau kelipatan ganjil dari setengah lambda itu ketemunya pada layar akan terjadi intervensi gelap. Nah, kalau kita cermati hasil intervensi pada layar, pada sumbu utama ini dinamakan terang pusat atau terang utama, yaitu untuk nilai N sama dengan 0 atau M sama dengan 0 untuk terang. Sedangkan di atasnya dan di bawahnya adalah gelap ke satu, kemudian di atasnya lagi adalah terang ke satu, di sini di bagian bawahnya terang ke satu, kemudian di atasnya gelap kedua, kemudian terang kedua, gelap ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati dari rumus terang, maka nilai terang ke satu, nilai M atau N sama dengan 1. Terang kedua, maka nilai N atau M-nya sama dengan 2. Sementara untuk hasil intervensi gelap, gelap ke satu itu N sama dengan 0, karena tidak ada pusat gelap, yang ada adalah pusat terang. Nah, sehingga untuk posisi gelap itu nilai ordenya adalah nilai N dikurangi 1. Jadi kalau misalnya gelap ketiga, maka N-nya atau M-nya sama dengan 2. Gelap ketujuh, berarti M-nya sama dengan 6. Demikian seterusnya. Nah, itu untuk gelap. Sementara untuk terang, terang ke-6, ya maka nilai M-nya juga sama dengan 6. Jadi sesuai dengan ordenya. Nah, berikut adalah beberapa pengertian yang perlu dijelaskan di dalam intervensi Young, yaitu yang pertama adalah frekuensi ruang.
yaitu jumlah pasangan gelap terang hasil interferensi pada layar tiap satuan panjang. Dituliskan F sama dengan super delta Y dengan satuan line per milimeter atau pasangan garis per mili. Nah, jadi kalau misalnya ini ukuran layarnya, ini ada berapa pasang? Terang gelap, terang gelap, terang gelap, itu per satuan panjang adalah frekuensi ruang. Nah, jadi gambar di sebelah kiri itu untuk frekuensi yang lebih kecil, sementara di sebelah kanan itu frekuensi ruangnya lebih besar. Kemudian yang kedua, para pemirsa, adalah pengertian visibilitas. Definisi dari visibilitas itu adalah perbandingan antara selisih intensitas maksimum dengan minimum dibagi dengan jumlah intensitas maksimum dan minimum dari hasil interferensi pada layar. Jadi nilai dari visibilitas itu besar kalau perbedaan intensitas antara gelap dengan terang itu begitu tajam. Sementara kalau antara gelap dan terang tidak begitu tajam, maka nilai dari visibilitas lebih kecil. Nah, itu pengertian dari visibilitas. Baik, para pemirsa, berikut ini itu akan dibahas beberapa contoh yang terkait dengan peristiwa interferensi. Kita lihat contoh nomor satu. Dalam percobaan interferensi Young digunakan dua celah terpisah sejauh 0,2 mm dan disinari cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 4000 angstrom. Pola interferensi diamati pada layar yang dipasang pada jarak 160 cm dari celah. Hitunglah yang pertama jarak antar gelap yang berdekatan pada layar. Kemudian yang kedua B, jarak antara terang keenam dengan gelap ketiga pada layar. Dari soal ini, kalau kita sederhanakan, berarti diketahui D, jarak antar celah 0,2 mili. Kemudian panjang gelombang lambda 4000 angstrom dijadikan milimeter 4 kali 10 pangkat minus 4 mili. Kemudian L jarak celah ke layar 160 cm itu menjadi 1600 mm. Nah, penyelesaian dari soal ini para pemirsa, kita lihat jarak antar gelap, persamaan gelapnya adalah DY per L sama dengan M plus setengah kali lambda. Antar gelap yang berdekatan artinya selisih nilai M-nya 1, yaitu antara 1 dengan 0 boleh, antara 2 dengan 1 boleh, antara 3 dengan 2 boleh. Kita ambil untuk M sama dengan 1 dan 0. Untuk M sama dengan 1, maka Y1 sama dengan masukkan nilai M-nya 1, 1,5 lambda L per D. Untuk M sama dengan 0, berarti sama dengan 0,5 lambda L per D. Kalau kita kurangkan Y1 dikurangi Y0, itu artinya delta Y, yaitu jarak antar gelap berdekatan, itu sama dengan lambda L per D. Kalau kita masukkan lambdanya 4 kali 10 pangkat minus 4 mm, L-nya 1600 mili, per D, D-nya 0,2 mm. Kalau kita hitung, maka hasil ini sama dengan 3,2 mili. Nah, ini adalah jarak antar gelap yang berdekatan. Sedangkan pertanyaan B, para pemirsa, jarak antar terang keenam dengan gelap ketiga pada layar. Jadi terang keenam, ingat, maka nilai ordenya M sama dengan 6. Sementara gelap ketiga, maka nilai M-nya berkurang 1, M sama dengan 3-1 atau 2. Nah, kemudian untuk M sama dengan 6, maka persamaan terang Y6 sama dengan 6 kali lambda L per D. Sementara untuk rumus gelapnya M sama dengan 2, yaitu Y3 sama dengan 2,5 lambda L per D. Ingat, persamaannya adalah M plus setengah lambda untuk gelap. Nah, jadi 3 dikurangi setengah jadi 2,5. Nah, selisih Y6 dengan Y3 itu sama dengan 6 dikurangi 2,5 kali lambda L per D.
Nah, kalau kita masukkan nilai masing-masing panjang gelombang, jarak celah ke layar, dan jarak celah, maka akan diperoleh 11,2 milimeter. Nah, ini adalah jarak antara terang ke-6 dengan gelap ke-3. Nah, kalau kita cermati gambar pada layar seperti apa, ini dari perhitungan yang kita tuliskan kembali para pemirsa. Ini Y6 dikurangi Y3, 11,2. Itu seperti pada layar. Ini posisi pusatnya atau pusat terang. Kemudian ini gelap ketiga. Ini adalah terang yang keenam. Maka jaraknya delta Y adalah jarak untuk gelap ketiga dan terang yang keenam. Demikian para pemirsa. Soal nomor 2, dalam percobaan interferensi Young digunakan dua celah terpisah sejauh 0,2 mm dan sinar cahaya menggunakan panjang gelombang 4000 angstrom. Pola intervensi diamati pada layar yang dipasang pada jarak 160 cm dari celah. Hitunglah frekuensi ruang, yaitu jumlah pasangan gelap terang per milimeter yang terlihat pada layar. Kemudian yang kedua B, jika posisi layar digeser maju sejauh 60 cm, hitung frekuensi ruang pada layar sekarang. Dari soal ini, para pemirsa, kalau kita ringkas, diketahui D jarak antar celah 0,2 mili, panjang gelombangnya 4000 angstrom, dijadikan milimeter 4 kali 10 min 4 mili, L-nya 160 cm, dijadikan mili 1600. Nah, ini adalah gambar dari peristiwa interferensi Young. Jadi ini dua celahnya, ini layar, ini jarak celah ke layar, ini hasil interferensi pada layar, yaitu frekuensi jumlah gelap terang per satuan panjang. Ini untuk frekuensi rendah atau kecil, ini frekuensi yang lebih besar. Nah, dari soal di atas, maka frekuensi ruang persamaannya adalah delta Y dengan nilai delta M plus minus 1. Maka frekuensi ruang sama dengan delta Y atau D per lambda kali R. Kebalikan dari jarak antar terang atau gelap. Jadi kalau kita masukkan nilainya D 0,2 mili, lambdanya 4 kali 10 min 4 mili, kemudian L-nya 1600, akan diperoleh 0,31 line per milimeter. Ini kira-kira gambarannya. Per milimeter ada 0,31 pasangan garis gelap terang. Pertanyaan B, jika posisi layar digeser, nih kalau gambar interferensinya mula-mula 1600 digeser maju menjadi 1000 mm L2-nya, maka frekuensinya menjadi F2 delta Y sama dengan D per lambda L2. D dan lambdanya tetap, L-nya berubah menjadi 1000 mm. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan ini akan diperoleh 0,50 line per milimeter atau 0,5 pasangan garis per mili. Nah, jadi kalau kita lihat di layar frekuensinya lebih besar. Sebelumnya 0,31, artinya jumlah pasangan gelap terangnya akan lebih banyak atau lebih padat kalau layarnya digeser maju. Demikian para pemirsa penjelasan tentang interferensi Young. Untuk interferensi yang lain, yaitu interferensi cincin Newton dan interferensi selaput tipis atau film, akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.